Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar K3 Konstruksi ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing knowledge ya mengenai manajemen resiko keselamatan konstruksi pada proyek konstruksi jembatan. Seperti itu. Oke, kita masuk kepada pendahuluan Bapak Ibu. Tadi sudah diperkenalkan nih Bapak Ibu, saya Pungki Dharma Saputra. Sekarang saya dosen di Universitas Pertahanan Republik Indonesia, program studi Teknik Sipil. Jadi Bapak Ibu bila nanti ingin berkomunikasi lebih saya lanjut, bisa menghubungi saya di sini, atau kirim email ke saya, atau juga bisa datang ke kampus seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mulai dari pendahuluan, latar belakang, manajemen risiko keselamatan konstruksi, kemudian risiko keselamatan konstruksi berbasis WBS atau Work Breakdown Structure, kemudian nanti ada sedikit penutup. Baik, latar belakangnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini statistik jumlah jembatan berdasarkan tipe bangunan atas yang ada di Indonesia. Data ini update sekitar tahun 2019, mungkin nanti bisa kita update kembali ya, karena banyak sekali proyek infrastruktur elevated work atau proyek jembatan itu kereta, jalan tol dan segala macam. Nah, kalau kita lihat ini saya mengutip dari Bapak Iwan Zarkasi ya pada BIMTEK Tenaga Ahli Prategang Pracetak. Ini data statistik jembatan runtuh Bapak Ibu. Ya, jadi ini ada banyak sekali ada akibat bencana, kelebihan muatan, masa layan, kesalahan desain, ya, kesalahan konstruksi, kesalahan manusia, kesalahan perawatan dan juga tidak teridentifikasi. Yang ingin saya soroti sih kebanyakan di apa namanya desain dan konstruksi ya. Desain itu kita kebanyakan kurangnya pengembangan SDM ya. Terus kemudian koordinasi antar lembaga juga tidak kurang optimal gitu. Terus pada jembatan baru data penyelidikan survei tidak dapat diandalkan. Padahal tadi kalau kita dengar sebelumnya bahwa kita itu perlu menyusun RKK pada saat perencanaan gitu. Terus kemudian di konstruksi juga SDM-nya juga masih kurang, juga koordinasi antar lembaganya eh, kurang optimal dan kurangnya penguasaan teknologi konstruksi jembatan. Next, kalau kita lihat ini kita ada data record dari Kementerian PUPR sejak 2017 hingga 2018 di sini. Ini kebanyakan nih semuanya hampir keseluruhannya infrastrukturnya itu jalan jembatan seperti itu. Ya, mulai dari kren di LRT Palembang, ini JPO Jembatan Penyeberangan Orang, ya. Terus kita lihat lagi rentetan kecelakaan konstruksinya pada tahun 2019 ada lagi jembatan gantung, ada jatuhnya steel girder, ya kan. Terus kemudian di sini ada pier head juga gitu. Terus kemudian ini ada lagi girder lagi, ya. Terus ada patahnya boom crane saat erection girder. Nah, terus kemudian ini 2020 pada saat COVID ini juga terlepasnya boom pada service crane, jalan konstruksi jalan tol, ya. Terus kemudian eh, ada lagi keruntuhan pier head di sini ya, Cibitung Cilincing. Terus kemudian ada bergesernya abutment. Ya, kalau kita lihat ini banyak sekali proyek strategis nasional yang mengalami kecelakaan konstruksi. Ini di Paspro, Pasuruan Probolinggo, jalan tol ya, girdernya runtuh. Terus kemudian ini dekat di Jakarta ini tol Depok Antasari. Terus kemudian ini di Bogor Outer Ring Road ada. Terus kemudian ini ada di Pemalang Batang ya. Terus ini juga di LRT Velodrome. Terus kemudian ini ada Hutama Karya juga proyek double track ya. Terus kemudian di proyek MRT Jakarta ada parapet jatuh. Ya ini jadi kebanyakan proyeknya adalah infrastruktur jembatan seperti itu. Banyak sekali kecelakaan kerja. Nah kalau kita lihat memang kejadian kecelakaan kerja di sektor konstruksi itu dia paling tinggi seperti itu dan paling banyak menyebabkan apa namanya fatality seperti itu ya. Karena memang tadi proyek jembatan itu konstruksi jembatan itu apa ya namanya sangat kompleks gitu ya dan itu juga teknologinya juga sangat tinggi dan menggunakan alat-alat berat nah sehingga itu salah satu penyebabnya seperti itu.
Nah, kalau kita lihat dampak kecelakaan konstruksi ini tuh mulai dari makro, meso, dan mikro. Kalau makronya itu dia berpengaruh kepada negara. Terus juga pemberhentian proyek secara keseluruhan. Seperti kita lihat bahwa waktu itu ada kecelakaan konstruksi yang menyebabkan semua proyek konstruksi di Indonesia itu harus dievaluasi. Seperti itu. Terus kemudian pada level meso atau menengahnya itu performance corporate. Nah, performance corporate ini kan eh, terkait dengan apa namanya image perusahaan seperti itu. Jadi kalau dia image-nya jelek gitu kan karena performance corporate-nya safety performance-nya kurang baik, nah nanti dia akan terpengaruh seperti itu. Nah, kalau di level mikronya itu lebih kepada di manajemen konstruksinya, mulai dari project delay ya keterlambatan proyek, terus kemudian cost overrun ya, terus kemudian banyak pengaruh-pengaruhnya seperti injury, fatality, serta kerusakan lingkungan seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa project goals dari konstruksi itu kan tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, dan zero accident atau keselamatan konstruksinya itu sangat baik seperti itu sehingga dinilainya dari zero accident. Nah, itu yang menjadi target utamanya. Kemudian kita masuk ke manajemen risiko keselamatan konstruksi. Nah, di sini saya mengulas sedikit tentang definisi bahaya. Nah, bahaya itu sebenarnya adalah segala kondisi yang dapat merugikan, baik cedera atau kerugian lainnya. Dan dia juga berupa sumber, kondisi, atau tindakan tidak selamat yang berpotensi mengakibatkan kerugian. Nah, kerugiannya itu macam-macam, ya. Ada cedera, ada kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, terganggunya proses, ya. Terus kemudian bisa juga kerugiannya ini merupakan kombinasi dari semuanya. Nah, kalau kita lihat contoh sumbernya ini ada orang, material, benda, alat, lokasi kerja, metode kerja, terus kemudian kita lihat kondisi ini, contohnya adalah lubang lantai tanpa railing, lantai licin, jalan berlubang, ya, kabel terkelupas. Terus kemudian contoh tindakan-tindakan yang unsafe, tidak aman, yaitu misalnya mengemudi terlalu cepat di proyek, terus kemudian naik tanpa tangga, kita bekerja tanpa APD, terus kita juga bekerjanya juga tanpa kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikat. Itu contohnya. Nah, di sini kita lihat ya definisi risiko dan tingkat risiko. Nah, kalau tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa risiko itu terkait ketidakpastian gitu. Ketidakpastian itu artinya kemungkinan akibat atau kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan karena terpapar oleh suatu bahaya. Nah, kemudian resiko ini sebenarnya tuh bisa diukur nilai risikonya. Ya, kalau biasanya di safety ya atau di apa namanya di peraturan di Permen PU tadi itu penentuan tingkat resikonya itu penentuannya secara kualitatif ya yang diberikan nilai mulai dari 1 sampai 5 seperti itu. Nah, tingkat resiko ini sebenarnya adalah perpaduan atau nilai kali antara tingkat kekerapan ya kekerapan tuh frekuensi, keseringan atau kemungkinan dan tingkat keparahan. Nah, tingkat keparahan ini besarnya akibat atau dampaknya, yang merupakan besaran dari kemungkinan kerugian dari suatu kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Ya, kalau saya berdasarkan definisi tadi, secara matematis sebenarnya bisa ditulis tingkat risiko sama dengan tingkat kekerapan dikali tingkat keparahan. Nah, sorry. Di sebelah kanan ini, Bapak Ibu sekalian bisa lihat bahwa ini ada skala ukurnya untuk menilai kekerapan dan menilai keparahan. Nah, kemudian kalau tadi kekerapan dan keparahan ini kita masukkan ke dalam rumus tingkat risikonya, maka tinggal kita lihat bahwa ini keparahan, ini kekerapan. Nah, bisa kita lihat bahwa yang hijau ini risikonya kecil, risiko sedang, dan risiko besar. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Contohnya misalnya ya, kita melakukan pengecoran kolom di tepi bangunan lantai 5. Nah, bekisting kolomnya setinggi 4 meter, tidak menggunakan perancah, tidak ada tangga, dan tidak ada platform dan railing pelindung, dan pekerja cor tidak menggunakan full body harness, maka tingkat kekerapan menjadi sangat mungkin terjadi karena APK-nya tidak lengkap, terus kemudian metodenya tidak benar, seperti itu ya. Jadi kemungkinan kerja terjadinya ini hampir tinggi ya, hampir kemungkinan terjadi sehingga frekuensinya kita beri nilai 4. Terus kemudian
Jika pekerja terjatuh ini maka akan mengalami fatalitas. Fatalitasnya itu kita nilai dengan 4. Sehingga tingkat resikonya itu ya kemungkinan dikali dampak ya 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kalau kita lihat nilai 16 ini kita masukkan ke dalam apa namanya tabel ini ya, bahwa 16 itu masuk kategori besar ya karena berwarna merah di sini seperti itu. Kemudian, nah bagaimana cara menurunkan resiko? Sebenarnya di sini ada hierarki pengendalian resiko ya. Pengendalian resiko itu mulai dari eliminasi atau meniadakan bahaya dan resiko ya. Contohnya itu menghindari bahaya dan resiko menggunakan robot dan remote control ya. Tapi untuk dikonstruksi sepertinya belum ya. Mungkin ada beberapa seperti itu. Tapi kan ini terkait dengan pekerjaan konstruksi itu kan pekerjaan padat karya ya. Jadi untuk di Indonesia sepertinya belum seperti itu. Terus kemudian substitusi. Nah, substitusi itu kita mengganti alat, material, metode, proses, tata letak dengan bahaya dan risikonya yang lebih kecil. Misal, kita memasang bola lampu dengan stick sebagai ganti tangga. Terus kemudian kita mengganti panel asbes dengan GRC misalnya. Nah, rekayasa teknis yang paling banyak digunakan yaitu kita mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dengan merubah kondisi tidak selamat ya, menjadi kondisi yang selamat. Misalnya saja, menggunakan perancah, tangga, platform, dan railing ketika kita melakukan pengecoran beton kolom lebih tinggi dari 2 meter ya. Terus kemudian kita misalnya memasang turap pada pekerjaan galian tanah untuk mencegah longsor. Nah, itu rekayasa teknis ya. Rekayasa teknis kita menggunakan apa namanya metode-metode secara teknis untuk menanggulangi itu mengurangi risiko. Terus kemudian ya pengendalian administratif. Biasanya dalam suatu sistem manajemen itu ya namanya manajemen itu kita kan ingin melakukan fungsi-fungsi manajemen ya mulai dari planning, organizing, activating, and control. Nah, biasanya masing-masing proses itu pasti ada administrasinya. Nah, administrasi di sini juga merupakan masuk dalam pengendalian administratif ya. Mengurangi kemungkinan dan keparahan terjadinya kecelakaan dengan mengubah perilaku atau tindakan tidak selamat menjadi tindakan selamat. Nah, biasanya kita membuat dokumen misalnya ya untuk melaksanakan pekerjaan berbahaya ya selain menggunakan SOP harus mengikuti prosedur izin. Nah, pengendalian administratifnya ya itu biasanya kita pakai dokumen untuk melakukan kontrol itu ya seperti itu. Terus kemudian selain itu administratif lainnya juga misalnya kita melakukan pelatihan dan sertifikasi ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir hierarkinya adalah alat pelindung diri atau melindungi dan mengurangi keparahan cedera jika kecelakaan terjadi. Contohnya, kita menggunakan full body harness dan lifeline ketika kita bekerja di ketinggian. Kemudian misalnya kita menggunakan goggles atau topeng ya ketika mengelas. Contohnya seperti itu. Nah, dalam penetapan jenis pengendalian risiko, ketika kita menyusun identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang, IBPRP atau hiradisi, ya, wajib mengikuti hierarki pengendalian tersebut di atas. Dan jika tidak mungkin melakukan eliminasi dan substitusi, maka minimal harus menerapkan rekayasa teknis, pengendalian administratif, dan APD. Itu minimalnya, Bapak Ibu. Next, ini ada beberapa jenis bahaya ya. Ini ada jenis-jenis bahaya keselamatan. Ya. Bahaya keselamatan itu meliputi semua bahaya yang menciptakan kondisi kerja yang tidak selamat. Ya. Karena terjadi kontak dengan energi tertentu. Ya. Misalnya bahaya ketinggian, ada energi gravitasi. Struktur ambruk, ada energi mekanik. Kemudian bahaya kesetrum atau meledak, ada energi listrik misalnya. Terus kemudian ada bahaya benda bergerak, ada energi kinetik. Bahaya tabrakan, energi kinetik. Bahaya longsor, energi mekanik dan gravitasi. Bahaya kebakaran, ada kontak dengan energi panas. Kemudian bahaya tersandung, ada energi kinetik. Bahaya radiasi, pasti energi radiasi. Kemudian bahaya lainnya yang umumnya termasuk dalam kategori bahaya fisik. Nah, kemudian juga ada bahaya-bahaya kesehatan, Bapak Ibu. Ada bahaya fisik, kimia, bahaya biologi, ergonomi, dan psikologi. Ya. Nah, di sini ada banyak bahayanya, misalnya kebisingan, pencahayaan, tekanan, segala macam. Nah, itu kita lihat itu adalah kadarnya, terus kemudian kita kali waktu, ya, tingkat paparnya berapa ya seperti itu. Nah, kemudian risikonya contohnya misalnya bahaya fisik adalah tuli, buta, depresi, kelelahan fisik ya. Kemudian di sini ada
bahaya kimia ya misalnya iritasi kulit, keracunan misalnya seperti itu. Ada alergi, kemudian bahaya biologi misalnya. Di situ ada penyakit demam berdarah misalnya, ada infeksi ya, misalnya ada racun misalnya. Terus kemudian ada ergonomi ya, kalau kita terlalu lama nanti terlalu lama bekerja tidak bergerak bisa jadi sakit punggung atau terkilir atau karpal atau cacat permanen bisa juga. Ada juga bahaya psikologi ya, karena stres ya, karena kekerasan ya, karena overload pekerjaannya. Nah, itu bisa menjadi gangguan mental, depresi dan tidak konsentrasi. Nah, jadi bahaya konstruksi ini ada bahaya fisik, ya, bahaya kimia, bahaya elektrikal, ya, bahaya mekanis, bahaya psikologi, bahaya biologi, dan ergonomis. Harapannya kita aman semua Bapak Ibu dari bahaya, yaitu bebas dari bahaya, ya, bebas dari gangguan, terlindung, tidak mengandung resiko, dan tidak merasa takut. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, kalau kita bicara manajemen risiko dan ini pelaksanaannya ada di proyek konstruksi, maka saya akan mengacu pada eh, Project Management Body of Knowledge ya, PMBOK. Nah, ini kebetulan yang saya show adalah yang edisi ke-6. Nah, sekarang sudah ada edisi ke-7 ya. Terus kemudian di sini juga PMBOK-nya itu ada construction extension, artinya khusus untuk konstruksi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, knowledge areanya ini manajemen proyek itu salah satunya adalah project risk management. Nah, kalau kita lihat yang di construction extension juga ada project risk management. Kemudian ada project health, safety, security, and environment HSSE management. Nah, ini yang perlu kita pointer ya Bapak Ibu. Risk ya, risiko ya. Risiko itu kan macam-macam, ada risiko finansial dan segala macam. Tapi yang kali ini akan kita bahas adalah mengenai risiko ya keselamatan. Seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya manajemen risiko? Ya, manajemen risiko itu sebenarnya merupakan suatu proses manajemen ya, ya, menjalankan fungsi-fungsi manajemen mulai dari planning, organizing, executing, control ya dalam pengelolaan terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan identifikasi bahaya ya, kemudian kita lakukan penilaian tingkat risiko dan kemudian kita kendalikan risikonya. Sebenarnya ada tambahannya lagi Bapak Ibu, ada evaluasi risiko, monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Seperti itu. Nah, kemudian manajemen risiko ini bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen proses ya. Manajemen proses. Kemudian manajemen risiko adalah bagian dari proses kegiatan di dalam organisasi pelaksanaan yang terdiri dari multidisiplin keilmuan. Ya, kalau tadi kita lihat bahaya-bahaya tadi kan itu multidisiplin sebenarnya. Seperti itu. Ya, kemudian manajemen risiko adalah proses yang selalu jalan terus-menerus. Bapak Ibu sekalian, seperti saya jelaskan tadi, ya, kalau teori risiko keselamatan itu kan risk sama dengan frekuensi kali dampak. Ya, mudah saja kalau kita mau menurunkan resikonya, maka kita harus menurunkan frekuensinya dan harus menurunkan dampaknya. Tapi kadang juga kita bisa, kalau misalnya dampaknya nggak bisa diturunkan, ya Bapak Ibu, ya, risknya juga tetap bisa diturunkan dengan menurunkan frekuensinya. Nah, risknya juga bisa diturunkan, ya, frekuensinya tetap, tapi kita bisa menurunkan dampaknya. Tapi harapannya dalam kita melakukan manajemen risiko adalah kita bisa melakukan semuanya untuk menurunkan risiko. Nah, kalau saya kaitkan dengan teori risiko manajemen bencana, ya, risiko itu sama dengan hazard kali vulnerability kali capacity atau bahaya dikali kerentanan dibagi kapasitas. Ya, kalau kita mau menurunkan risikonya ya bahayanya kita turunkan, kerentanannya kita turunkan dan kapasitasnya kita tingkatkan. Tapi kadang kita tidak bisa melakukan itu semua seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Apakah bahaya di konstruksi bisa dihilangkan? Kalau misalnya bahayanya itu dihilangkan kan kita nggak bisa kerja tadi kalau hierarki pengendalian risiko, ya kan? Apakah itu bisa disubstitusi? Kalau misalnya itu kita harus pakai material tersebut, ya kan? Kadang spesifikasinya menuntut harus pakai material tersebut, tapi itu berbahaya. Ya mau nggak mau kita harus pakai, tapi kan kita harus apa namanya mengendalikan resikonya seperti itu. Ya Bapak Ibu. Misalnya kalau misalnya kita pakai bahan berbahaya, misalnya, ya kita pakai sarung tangan misalnya, kita pakai APD yang lengkap supaya kita tidak terpapar bahaya. Terus kemudian kita juga harus meningkatkan kapasitasnya nih. Bagaimana cara meningkatkan kapasitasnya? Ya meningkatkan kapasitasnya dengan pelatihan gitu kan, dukungan, manajemen keselamatan konstruksi mulai dari anggaran, alat dan segala macam seperti itu.
Baik Bapak Ibu, manajemen risiko tadi sudah dijelaskan bahwa manajemen risiko itu kita melakukan analisis risiko ya. Kita menguraikan suatu risiko ya dengan cara menentukan besarnya kemungkinan atau probability ya, dan tingkat keparahan dari akibatnya, konsekuensi dari suatu risiko bahaya. Kemudian kita lakukan penilaian risiko ya. Kita nilai itu Bapak Ibu tadi, frekuensinya berapa, dampaknya berapa. Apakah risiko ini masih bisa ditoleransi atau enggak? Nah, kemudian kita pengendalian. Tapi pada pelaksanaannya kita juga tetap harus melakukan monitoring dan evaluasi yang termasuk dalam manajemen risiko ini, seperti itu. Nah, ini saya ulang lagi bahwa kalau kita melakukan mengendalikan risiko ya, pengendalian risiko itu mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, pengendalian administrasi, dan alat pelindung diri. Tapi kalau kita mengacu pada teori manajemen bencana tadi, ya, kalau berdasarkan rumus tadi, hazard kali vulnerability dibagi capacity ya, kita bisa melihat bahwa pengendalian risikonya adalah jauhkan bahaya dari kerentanan. Kan nggak mungkin gitu. Konstruksi semua berbahaya, tapi semua orang bekerja di situ, orang rentan, ya kan? Itu tidak mungkin. Terus kemudian jauhkan kerentanan dari bahaya. Bisa saja sih bekerja pakai robot seperti itu, tapi kan untuk Indonesia sendiri kita masih apa namanya membutuhkan tenaga padat karya gitu untuk apa namanya dari sisi kemanusiaan. Nah mau nggak mau cara yang harus kita lakukan adalah living harmony with risk gitu kan. Ya kita harus apa namanya hidup harmoni bersama dengan risiko. Tapi resikonya kan harus di-manage dengan baik, harus dikendalikan seperti itu. Nah, bagaimana caranya ya? Caranya tadi mulai dari eliminasi, substitusi, ya rekayasa teknis, ya, terus kemudian administratif dan kemudian adalah penggunaan APD seperti itu. Nah, contoh Bapak Ibu nih pengendalian risiko. Pengalaman saya kemarin saya mengerjakan proyek MRT Bapak Ibu. Kebetulan saya di bagian pengadaan. Saya mengadakan scaffolding Bapak Ibu. Ukuran frame-nya ya, ukuran frame-nya ini ya standarnya itu 160 Bapak Ibu ya. Akhirnya kita kirim semuanya sesuai dengan kuantitinya, sesuai dengan gambarnya. Sudah kita lakukan, sudah kita kirim Bapak Ibu. Sudah kita buat nih platform kerja peer body-nya ya untuk bikin tiang-tiang jembatan di MRT 103. Tapi ketika itu dilakukan inspeksi oleh konsultan, oleh owner ya Bapak Ibu, ternyata orang itu tidak bisa jalan di bawahnya. Artinya apa? Kepalanya itu apa? Kepentok Bapak Ibu, kena helm ya, karena kurang tinggi. Artinya apa? Pekerja dalam melakukan pekerjaan ini harus nunduk kan, mau nggak mau. Dan kalau berdiri dia mentok karena headnya kurang seperti itu. Mau nggak mau Bapak Ibu, puluhan pier yang sudah kita pasang ini Bapak Ibu, scaffoldingnya kita bongkar Bapak Ibu ya kita ganti dengan scaffolding yang baru yang apa namanya clearance-nya lebih tinggi sekitar 1,9. Nah, ini dimensi 1,9. Jadi orang itu kalau rata-rata orang Indonesia itu 160 sampai 170 dia masih bisa bekerja di bawah itu. Akhirnya semua kita ganti ribuan frame scaffolding kita ganti kita tukar ya Bapak Ibu. Kita apa namanya? Kita retur ya Bapak Ibu. PO-nya kita ganti segala macam bayangkan Bapak Ibu. Kerugian berapa yang udah kita tanggung ya. Kita sudah investasi di sini ya Bapak Ibu karena kesalahan tadi ya, kesalahan tadi kita sudah investasi situ. Akhirnya kita harus menjual scaffolding itu dengan nilai yang tidak sesuai dengan kita beli karena kan udah pernah kita pakai. Artinya hanya nilai sisa. Berarti kan ada selisihnya kerugian ya. Terus kemudian deliverynya kita harus menjual itu kan kita harus mengirim barang itu juga kembali. Nah, itu kan udah additional cost. Bayangkan, ya, rugi. Nah, kalau tadi kita bicara tadi, apa quote pada hari ini adalah K3 adalah suatu investasi itu benar, Bapak Ibu. Ya, kita melakukan investasi terhadap K3 ya, sesuai dengan spesifikasi persyaratan ya dengan analisis bahaya risiko dan sebagainya. Itu sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita salah tadi ya gara-gara headnya kurang, ya itu kita udah udah rugi hampir miliaran Bapak Ibu. Saya mengembalikan ini tuh hampir miliaran lah Bapak. Itu kasus pertama Bapak Ibu. Inspeksi kedua dilakukan ya Bapak Ibu. Nah, ini scaffolding catwalk-nya ya untuk platformnya ini. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini di sini ada gap Bapak Ibu sekitar 5 senti sampai 7,5 senti ya Bapak Ibu. Ini kalau misalnya dipasang Bapak Ibu ya, jari Bapak Ibu itu, jari kaki Bapak Ibu itu ya bisa masuk ke dalam sini dan tersandung Bapak Ibu. Ya. Jadi mau nggak mau scaffolding catwalk yang sudah kita pasang ini kita retur lagi Bapak Ibu
kita ganti dengan scaffolding catwalk metal yang dia langsung eh, yang dia tidak punya gap, Bapak Ibu. Jadi dia langsung apa namanya duduk di frame-nya ini, mengait frame-nya ya di kuku kucingnya ini. Kalau ini ada gap 5 cm. Gara-gara itu aja kita sudah rugi berapa, Bapak Ibu? Bayangkan gitu ya. Untung diinspeksi, untung ketahuan di awal. Bayangkan kalau itu terjadi kecelakaan kerja, Bapak Ibu, ya. Sudah misalnya tersandung, kalau tersandung itu bisa jadi jatuh, bisa terjadi fatality, ya. Bayangkan kerugiannya berapa, sudah kita harus apa memberi apa mengobati gitu kan. Kalau dia terjadi fatality, kita harus bagaimana sama keluarganya dia, project kita di stop gitu kan, atau bahkan mungkin kontrak kita diputus. Nah, itu kan lebih berbahaya lagi seperti itu. Itu kasus pertama, Bapak Ibu. Itu yang pernah saya lakukan. Terus yang kedua adalah, nah, ini Bapak Ibu, ini bridge deck-nya ya, deck jembatannya ya di MRT ini Jalan Sisingamangaraja menuju Jalan Blok M ya. Kalau kita lihat sekarang tuh di stasiun ASEAN ya. Bridge deck-nya ini ya, kami pasang Bapak Ibu net dan guardrail ya. Guardrail ini railingnya ini ya, dengan pipa galvanis yang kita rakit dengan klem, kita ikat semuanya Bapak Ibu. Terus kemudian ya, kita pasang net dan juga two board di pinggirnya. Untuk apa? Untuk pengaman. Sebenarnya kalau siang sih nggak masalah sih, kelihatan orang bisa hati-hati. Tapi kadang-kadang kan orang bekerja di atas, di ketinggian kan harus kita amankan seperti itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, jembatan ini panjangnya 4 kilo, Bapak Ibu. Ya. Jembatan ini panjangnya 4 kilo. Ya. Berarti kalau sisi kanan kirinya saya pasang, berarti saya harus menyiapkan ya rail ya, pipa galvanis itu guardrail ini dan net ini panjangnya 8 kilo, Bapak Ibu. Dan juga two boardnya lengkap. Ya. Ini karena apa? Ya, karena kita sambil menunggu ya pemasangan parapetnya, karena parapetnya precast. Mungkin kalau parapetnya kita cor di tempat atau cast in situ, apa namanya, setelah erection langsung kita cor, jadi kita nggak membutuhkan ini sih. Tapi karena ini kita pakai precast parapet, ya kita harus mengamankan ini bridge deck ini, ya orang-orang yang bekerja ini working at height ini supaya apa? Supaya dia tidak terjatuh. Ini ketinggiannya sekitar 1,5 meter kalau nggak salah. Jadi pipa galvanisnya itu ada dua lapis. Ya, paling bawahnya lapis terakhir bawahnya itu ada two board. Ya. Nah, sesudah di parapetnya dipasang, bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita ini bisa lihat ini di depan kantor kejaksaan ini Bapak Ibu. Ya, ini precast parapetnya semua sudah dipasang. Nah, ini pada saat pengerjaan rel. Ya. Bahkan pada saat ini kondisi seperti ini orang nggak boleh pasang rel Bapak Ibu, ya, karena berbahaya ya. Gitu. Jadi kita pasang dulu parapetnya, seperti itu. Itu pengendalian resikonya yang pernah kita lakukan. Nah, terus ya, saya belajar dari apa namanya IAP ini ya, atau AP3 ini, Ikatan Ahli Prategang Pracetak, bahwa dalam melakukan SOP itu, SOP erection girder itu sekarang sudah dimodifikasi Bapak Ibu untuk lebih safe ya. Jadi dalam kita melakukan fabrikasi precast ini, kita sudah harus menentukan titik angkatnya di mana, seperti itu. Ya. Nah, titik angkatnya itu ada di mana? Ya, itu sudah di-embed atau ditanam di betonnya, di beton precastnya. Jadi ketika nanti kita mau mengangkat ya, itu sudah ada lifting point-nya, tinggal kita hubungkan dengan shackle, di connect dengan crane-nya seperti itu, wire crane-nya. Nah, dan kalau kita sudah menempatkan lifting point-nya itu sudah jelas, berarti kan sudah kita hitung titik apa namanya center of gravity-nya, titik angkatnya seperti itu. Nah, terus kemudian kalau itu tidak ada bagaimana? Ya, ini ada metode lagi yang dikembangkan Waskita Karya ya Bapak Ibu, karena banyaknya proyek infrastruktur yang dia laksanakan. Ini dia pakai lifting frame. Ya, jadi ini seperti spreader beam ya Bapak Ibu, spreader beam. Nah, tapi dia yang satu untuk menggantung, yang satu untuk menumpu bawahnya. Nah, ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Jadi ini kalau misalnya ini dikencangkan, dia lebih klem, lebih erat seperti itu, dan dia relatif tidak tidak goyang. Ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau ini seperti ini tidak stabil ya. Kalau dulu kan orang asal angkat saja itu, ya kan? Nah, dia cuma diganjel, kadang diganjel kayu. Ini ya kalau kayunya terpental seperti itu. Ya, ini pasti akan muntir ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau udah kondisi begini pasti ini kan nanti kerennya apa wirenya ini akan goyang-goyang kan, jadi tidak stabil gitu. Apalagi kita ngangkat ini puluhan ton. Bayangkan kalau kita tertimpa puluhan ton seperti itu.
Terus yang kedua, saya melihat ini apa? Saya melihat ini ada pengaku Bapak Ibu sepanjang balok girdernya, ya. Balok girdernya. Ini juga kalau ini malah webnya aja atasnya saja, yang bawah ini malah semuanya ya ditahan ini dikasih pengaku. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Ya, ketika misalnya dia diangkat, ya, ini kan struktur langsing. Tinggi girder itu ya kalau kecil sih tingginya 1 meter gitu kan. Tapi kalau dia tinggi misalnya sampai 1,5 meter sampai 2 meter, tapi dia tipis misalnya ketebalannya cuma 30 cm, 35 cm, itu kan langsing. Ya. Nah, ketika diangkat, misalnya dia tidak stabil, ya, dia bisa saja terpuntir itu. Nah, kalau misalnya dia terpuntir, sedangkan girder ini tidak dirancang, ya, tidak didesain untuk menahan puntir pada saat pengangkatan, maka dia bisa retak Bapak Ibu. Nah, kalau dia retak di atas ketika diangkat ya kalau retak ini ya bisa jatuh, bisa kolaps seperti itu kan. Maka ini pengendalian salah apa bagian dari pengendalian risiko. Pengendalian risikonya apa ya? Ini terkait metode. Berarti kan rekayasa teknis. Ini kan udah bicara teknis ini Bapak Ibu. Karena ini masalah apa namanya? Mekanika kekuatan bahan ya. Ada puntir gitu kan ya, ada tekuk ya. Ini kalau diangkat kan dia melentur ke bawah pasti kan ada tekuk. Makanya dia diperkaku. Kalau ini atasnya saja, ini malah diperkaku sampai bawahnya. Seperti itu. Ya, ini saya mau menjelaskan bahwa ini titik angkatnya harus jelas. Kayak misalnya ini e-girder ini kan untuk simple beam ya. Simple beam berarti tumpuannya ada di ujung, maka ngangkatnya juga harus di ujung. Karena tulangannya ini tulangan end zone-nya ini memang didesain ya untuk menahan tumpuan, gaya gesernya besar gitu. Nah, kalau titik angkatnya pas dia ditempatkan di yang posisi perletakannya, ya maka dia mampu menahan gaya gaya geser seperti itu. Soalnya kalau misalnya dia salah, pada saat diangkat titiknya salah, nah itu pasti nanti akan ada retak struktur. Kalau retak di atas ya tadi seperti saya katakan pasti dia hancur dan jatuh. Nah, seperti dikatakan tadi pada Pak Reza ya narasumber sebelumnya, kalau kita melakukan pengendalian resiko itu dengan baik, Bapak Ibu, ya, artinya kalau kita melakukan pengendalian resiko dengan baik, berarti kan kita mengimplementasikan keselamatan konstruksi kan dalam proyek. Nah, katanya si Safety Management in Construction Industry ini ya, bukunya Bapak Ibu, dia menimbulkan dampak positif katanya. Katanya Bapak Ibu, dia bisa mempercepat jadwal proyek. Nah, kalau saya lihat kasih contoh tadi yang scaffolding tadi, kalau dia kerjanya ngebungkuk gitu ya, tidak nyaman, artinya kan dia akan lebih lama ya, bandingkan dengan dia kerja dengan nyaman seperti itu. Pasti dia produktivitasnya lebih lebih tinggi. Tadi sudah dicontohkan bahwa kalau kita mengimplementasikan keselamatan konstruksi, pasti kita akan menurunkan biaya proyek dari sisi apapun, yakin itu. Ya, terus kemudian meningkatkan ROI proyek. Ya, ROI kan terkait investasi tadi. Kan dikatakan bahwa K3 adalah investasi. Kalau misalnya kita beli scaffolding sekarang, terus kita dapat proyek berikutnya, kan kita bisa dapat untung ya dengan tidak harus membeli scaffolding lagi. Seperti itu. Ya, kalau safety performance kita bagus ya terkait performance, pasti ini akan meningkatkan nama baik perusahaan. Kalau nama perusahaannya bagus ya, pasti akan banyak pelanggan yang datang, yang banyak menggunakan dia untuk melaksanakan pelaksanaan konstruksinya. Nanti juga akan berimbas pada customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Seperti itu. Ya. Terus kemudian meningkatkan kualitas proyek, pasti itu udah jelas. Kalau kita bekerjanya safe, nyaman, ya seperti itu, produktivitas kita bagus, ya. Nah, pasti itu akan juga meningkatkan kualitas proyek kalau kita kerjanya nyaman. Nah, ini data statistiknya Bapak Ibu, bisa kita lihat. Next. Nah, sebenarnya ada satu hal yang mau saya tekankan Bapak Ibu, beberapa penelitian yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Ini ada risiko keselamatan konstruksi berbasis WBS. WBS itu Work Breakdown Structure. Memang dalam ilmu project management ya atau construction management, WBS itu penting ya, dalam pengelolaan sebuah proyek. Karena di setiap level WBS-nya itu ya, kalau kita bisa membreakdown project itu sampai aktivitas ya, aktivitasnya itu ya, kita bisa melakukan analisis perhitungan biaya, analisis resiko,
perencanaan kualitas, perencanaan jadwal berdasarkan aktivitas. Di sini Bapak Ibu, ini kalau tadi dijelaskan sedikit tentang biaya konstruksi Bapak Ibu, ini ada penelitian ya, development safety plan based on WBS ya, to determine safety cost ya, for precast bridge construction project. Artinya si WBS ini Bapak Ibu, ya WBS ini menjadi dasar ya, menjadi dasar untuk menentukan safety cost. Ya caranya gimana? Caranya dengan menilai risikonya tadi. Seperti itu. Di sini juga ada penelitian lagi, analysis of safety cost structure in infrastructure project precast concrete bridge based on WBS. Nah, gimana Bapak Ibu hasil penelitiannya? Sorry. Bapak Ibu bisa lihat ya, di sebelah sini ada WBS yang sudah didevelop ya, dikembangkan ya. Precast bridge construction mulai dari eh, project ya, terus divisi atau rumpun, terus ada jenis pekerjaan, ya ini rumpun pekerjaan atau divisi pekerjaan, ini jenis pekerjaan, terus kemudian ini paket pekerjaan. Nah, di sini level berikutnya adalah aktivitas pekerjaan. Sebenarnya WBS level 6 ini juga bisa karena ini dia untuk menentukan ya material, alat, dan pekerja yang digunakan. Nah, sebenarnya activity base ini menjadi dasar Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk tadi kita melakukan identifikasi bahaya dan risiko. Ya, kalau tadi kita lihat pada IBPRP tadi, formnya itu lihat apa uraian kegiatannya apa. Nah, uraian kegiatannya itu baiknya kita isi dengan work activity atau aktivitas pekerjaan. Nah, contoh ini saya kasih contoh yang resikonya menengah, Bapak Ibu. Ya, ini girder erection ya. Potensi bahayanya girdernya jatuh. Ya, probability-nya 3 ya. Nah, kemungkinannya 3, impact-nya 5. Nah, risk rating-nya tingkat risikonya 15. Dia masuk kategorinya middle. Nah, risk control-nya apa? Harus melakukan cek rigging-nya itu, terus kemudian harus membuat, mensosialisasikan dan mengevaluasi setiap SOP. Seperti itu. Kemudian kalau sudah kita membuat perencanaan safety plan-nya, mulai dari apa namanya sasaran dan programnya seperti apa. Nah, nanti kalau sudah baru kita bisa membreakdown ya, membreakdown itu safety cost structure-nya apa ya. Safety cost structure-nya misalnya ini ada specific cost misalnya oh ternyata dia biaya ketiganya inspection and audit program. Terus kemudian ada specific cost-nya apalagi ada documents, induction, direction, meeting, training, banner, information board dan sebagainya. Seperti itu. Itu contoh di jembatan beton precast. Ini ada lagi ya di jembatan cable stay. Ya, cable stay kita lihat lagi penelitiannya Bapak Ibu sekalian. Wah, ternyata pada saat girder lifting nih. Kenapa ya semua permasalahannya semua di girder lifting ya potensialnya jatuh ya. Ternyata mirip-mirip Bapak Ibu setelah saya baca ya Bapak Ibu. Ya. Dari aktivitas ini ya kita tentukan ya kita nilai risikonya, kita lakukan pengendalian risiko, kita tentukan ya sasaran dan programnya, terus kemudian kita lakukan apa namanya determinasikan itu ya safety cost structure-nya seperti apa. Jadi nanti dalam menghitung oh girder lifting saya perlu A B C D. Nah, itu masuknya biaya biaya cost-nya cost specific cost misalnya. Oh, dari situ kan bisa keluar angkanya. Oh, girder lifting perlu banner. Banner ukuran berapa, harganya berapa. Di situ harus ada documents. Documentsnya apa. Ah, itu perlu disiapkan. Pasti ada cost-nya berapa. Oh, di situ ada induction. Inductionnya berapa orang, gitu kan. Nah, hal-hal yang demikian Bapak Ibu ya. Itu contohnya untuk di jembatan cable stay. Bapak Ibu, saya mau apa namanya menginformasikan bahwa dari penelitian ini sebenarnya ada yang kurang Bapak Ibu. Jadi penelitian ini mengacu kalau nggak salah pada Permen PU yang sebelumnya. Nah, di Permen PU yang sebelumnya itu ya, risknya itu tidak ada risiko sisa Bapak Ibu. Jadi apa namanya pada penelitian-penelitian tadi ya, risiko sisanya belum dihitung setelah dilakukan risk control. Harusnya di sini ada residual risknya berapa. Setelah dilakukan pengendalian resiko, baik pengendalian preventif atau pengendalian korektif, Bapak Ibu ya. Nah, seharusnya risikonya jadi turun. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Saya contohkan tadi bahwa kalau kita menurunkan resiko, maka frekuensi dampaknya harus diturunkan.
sehingga nanti ada residual risknya berapa. Nah, nanti setelah ada residual risknya berapa, tetap kita lakukan monef. Nah, baru nanti tindakan pengendalian keberlanjutannya seperti apa untuk menjaga itu risknya tetap rendah seperti itu. Nah, itu penelitian ini yang kurangnya di situ, Bapak Ibu. Ya, dalam kita melakukan hiradisi atau identifikasi bahaya risiko ya, penilaian risiko dan penentuan tindakan pengendaliannya seperti itu. Terus kemudian ini ada work breakdown precast parapet penelitiannya ya, menentukan aktivitas-aktivitas pada pekerjaan parapet. Ya, tadi kalau kita lihat sebelumnya bahwa di konstruksi itu yang harus kita lihat tuh dokumennya itu method statementnya. Nah, kita lihat ini kita tentukan ya aktivitas-aktivitas pekerjaan itu dari method statementnya, urut-urutan pekerjaannya, flow-nya seperti apa. Ya, misalnya di parapet ini, oh pertama preparation, terus kemudian survei posisi, ya kan, mengejas material apa instalasi, terus kemudian kita angkat material parapet ini ke atas, ya kan, terus kemudian kita distribusikan ke lokasi pemasangannya, ya, terus kemudian kita install atau kita erection, terus kemudian kita fix, ya misalnya, kita fixkan, ya kan, kemudian kita pasang tulangan, kita cor dan sebagainya, seperti itu. Ya, itu dari metode konstruksinya. Makanya yang di WBS ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ya antara paket pekerjaan dan work activity ini, misalnya paket pekerjaannya pekerjaan parapet, ya, pekerjaan parapet atau guardrailnya jembatan itu. Nah, di situ ada alternatif metode atau desain. Ya. Metodenya seperti apa nih? Gitu kan. Oh, konvensional misalnya. Oh, ini metodenya precast, maka ini metodenya harus di erection seperti itu. Ternyata dia ditentukan juga dari desain. Memang dia desainnya pakai precast. Nah, desainnya juga cast in situ seperti itu. Nah, itu yang diturunkan Bapak Ibu kita dalam membreakdown aktivitas-aktivitas sebagai dasar nanti kita pengembangan apa safety plan atau kita juga mau membreakdown apa namanya biaya-biaya K3 seperti itu. Kemudian, nah kalau tadi udah kita lakukan apa namanya breakdown WBS-nya ya, kita kembangkan WBS-nya dan kita break itu aktivitas-aktivitasnya Bapak Ibu ya. Kemudian kita hitung resikonya Bapak Ibu. Contoh ini yang tadi ya, yang precast parapet tadi. Jadi pernah ada kecelakaan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat, jadi precast ini di lifting ke atas dek jembatan ya, di atas dek jembatan ya. Kemudian didistribusikan ke lokasi. Nah, setelah itu kita pakai truck crane atau unit crane ya, kita naikkan ke atas. Itu kemudian kita erection, kita gendong ya, kita gendong itu pakai truck crane atau unit crane tadi. Terus kemudian kita erection Bapak Ibu menggunakan boomnya yang ada di unit crane tadi. Nah, seperti ini. Nah, tapi Bapak Ibu kejadiannya adalah seperti ini. Ya, pada saat itu operator unit crane-nya ya, operator unit crane-nya itu tidak masuk karena sakit. Nah, diganti operator crane besar ini, apa rafter crane ini. Kan beda ya Bapak Ibu ya. Dia biasa megang alat kecil dan alat besar. Nah, jadi pada saat si operator rafter crane ini naik menggantikan itu Bapak Ibu ya. Nah, di situ dia feels-nya adalah dia membawa rafter crane yang besar seperti itu. Jadi dia radiusnya dia tidak pertimbangkan apa segala macam sehingga kolaps. Padahal di situ sudah diingatkan oleh safety, oleh pengawas, supervisi, oleh konsulat segala macam, tapi untuk di stop pekerjaannya, tapi si apa namanya eh, operatornya ini tetap nekat. Nah, seperti itu akhirnya terjadi kecelakaan kerja. Ya, di situ hampir menimpa pengendara motor di bawahnya, Bapak Ibu ya, pengendara motor di bawahnya. Untung hanya motornya saja yang rusak gitu. Apa pengendaranya itu hanya luka-luka saja seperti itu. Tidak tertimpa ini. Satu panel ini kan berarti bisa 3 ton, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita teliti sebenarnya bahayanya apa sih? Ternyata pada saat precast parapet installation itu ya parapetnya jatuh ternyata menurut apa orang-orang itu. Nah, risk levelnya itu ya tinggi ya, masuk tinggi. Nah, kita harus ngapain sih lifting calculation ya kan? Terus kemudian kita harus cek seling wire-nya. Terus kemudian kita lakukan cek equipment audit.
Operator training and certification. Ya, operatornya harus sesuai ya. Kalau di operatornya rafter crane sesuainya sertifikatnya dia, CEO-nya dia, ya dia tidak boleh menggunakan apa unit crane seperti itu. Terus kemudian SOP-nya seperti apa, harus kita sosialisikan dan segala macam. Ya. Jadi pesannya adalah jangan sekali-kali ya, kalau dia tidak berkompeten untuk menggunakan alat berat itu jangan sekali-kali. Terkecuali dia memang dia punya dua lisensi. Dia punya dua lisensi untuk menggunakan itu. Gitu. Selain dia punya lisensi rafter crane, dia bisa juga unit crane. Nah, ketika dia diidentifikasi Bapak Ibu ya di kepolisian, ya bahwa si operatornya ini ternyata nggak mengerti apa namanya, nggak mengerti chartnya pembebanannya, terus kemudian sudut-sudut angkatnya, apa pengaturan boomnya seperti itu. Nah, itu menjadi masalah sih, problem besar itu seperti itu. Akhirnya kita sempat diberhentikan, ya, diberhentikan ya, dan itu menjadi kerugian kan untuk kita. Kita harus membayar orang yang tidak bekerja gitu kan. Terus kita harus menanggung apa biaya keterlambatan seperti itu. Karena kalau kita sudah terlambat kan kita harus mempercepat kan. Orang-orang nanti harus lembur dan segala macam ya. Jadi akan terjadi cost overrun seperti itu. Nah, itu. Nah, ini juga kita susun Bapak Ibu ya, safety plan-nya harus seperti apa gitu. Sesuai dengan Permen PU tadi. Sekali lagi Bapak Ibu tadi kekurangan dari penelitiannya adalah belum memperhitungkan risiko sisa setelah dilakukan pengendalian risiko awal. Gitu. Ya, harusnya ada risiko sisanya. Terus kemudian ini juga kita melakukan ini Bapak Ibu risiko-risiko keselamatan yang tinggi pada pelaksanaan apa namanya box girder bridge construction. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa metode yang kita bandingkan Bapak Ibu. Pertama kita menggunakan launching gantry method. Ya. Ternyata yang termasuk bahaya tinggi itu ya, kecelakaan tertabrak alat berat ya, paling tinggi. Terus kemudian, oh sorry, pertama adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas karena manajemen lalu lintas tidak baik. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satu dokumen SMKK adalah rencana apa namanya manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintasnya seperti apa, method of work-nya seperti apa. Nah, itu masuk dokumen itu siapa-siapa apa namanya pihak-pihak yang terlibat, pengamanannya seperti apa, apakah jalannya harus didetur tuh dialihkan atau segala macam seperti itu. Ya, kalau memang jalannya di close ya pengalihan arusnya dibelokkan kemana, rambu-rambu tambahannya seperti apa ya supaya tidak terjadi apa namanya kecelakaan lalu lintas. Terus kemudian tertabrak alat berat ya. Kadang kita kerja malam ya kalau misalnya erection girder itu kan untuk lalu supaya lalu lintas itu apa namanya tidak padat ya. Ya, kadang apa namanya di bawah itu ya orang berlalu lalang apa segala macam itu pekerja ya worker-worker misalnya cleaning terus kemudian dia persiapan apa segala macam ternyata lupa kadang dia tertabrak forklift atau segala macam. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Terus kemudian kalau kita bekerja di atas pada saat waktu malam-malam, ya, kadang kita suka terpleset karena pencahayaan kurang apa segala macam. Jadi salah satu risiko tingginya itu jatuh dari ketinggian. Nah, terus berikutnya adalah tertimpa material. Ya, tertimpa material apa? Material baut atau apa? Kadang malam kan namanya kita bekerja malam ya buka. Nah, lebih bahaya lagi kalau kita tertimpa girdernya kan. Bahaya itu. Terus risiko selanjutnya itu yang bahayanya paling tinggi adalah kalau misalnya selingnya itu wire hangernya, seling penggantungnya itu kabel penggantungnya itu putus gitu. Makanya harus dilakukan inspeksi. Seperti itu ya. Tadi ini ada tertimpa girder juga. Nah, itu masuk kategori tinggi. Lalu bagaimana kalau misalnya kita cast in situ method mengecornya langsung di atas. Nah, itu lebih bahaya lagi karena kita banyak menggunakan perancah Bapak Ibu. Ya, tapi kita nilai apa kita lakukan penelitian bahwa risikonya juga masih sama sih. Kecelakaan lalu lintas, tertabrak alat berat, jatuh dari ketinggian, ya, tertimpa material. Ada satu tambahannya Bapak Ibu, formworknya collapse. Ya, shoring-shoringnya itu perancah-perancahnya collapse seperti yang tadi sudah dicontohkan tadi. Walaupun kita pakai formworknya itu scaffolding, makanya tadi scaffolding itu harus dihitung bebannya berapa, seperti itu. Ya, kekuatan frame-nya itu seperti apa, jarak-jaraknya seperti apa.
terus ikatan-ikatannya seperti apa, klaim-klaimnya seperti apa, pengaku-pengakunya seperti apa, bracingnya seperti apa. Nah, itu harus dihitung. Ya, untungnya sekarang apa banyak vendor-vendor ya, vendor-vendor perancah itu ya dia sudah membuat ya software-software ya untuk menghitung perancah-perancah yang dia tawarkan seperti itu. Jadi dia menawarkan sistem perancah yang bisa dihitungkan ya kekuatannya. Tapi kalau misalnya itu perancahnya konvensional ya tetap kita harus menghitung manual seperti itu ya. Terus kemudian ini FOMO collapse ya. Terus ada heavy shoring ya, shoring-shoringnya tadi, tiang-tiang penyangganya tadi ya, runtuh ya. Terus kemudian eh, apa alat-alat beratnya itu kadang-kadang suka kolaps, jatuh, terguling gitu kan, seperti kasus-kasus yang tadi. Lanjut, ya ini kita pakai heavy shoring ya. Heavy shoring, dia atasnya tetap pakai precast, tapi bawahnya tetap pakai shoring seperti itu ya. Kita lihat bahwa resiko-resikonya juga sama Bapak Ibu ya. Mulai dari kecelakaan ya, kecelakaan lalu lintas, terus kemudian tertabrak alat berat ya, jatuh dari ketinggian, tertimpa material, heavy shoringnya ini bisa collapse ya kalau nggak benar, terus kemudian alat alat beratnya itu kadang bisa terguling gara-gara ini tidak stabil pijakannya. Kadang juga kalau dia jatuh ya kita bisa bisa tertimpa girder seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, sebenarnya penelitian kita masih lanjut ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu kita melihat ini era apa membandingkan ya aktivitas-aktivitas erection girder ya pada beberapa project railway ya mulai dari MRT project ya double double track sama LRTJ. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang sudah kita develop. Nah, cuma memang ya itu belum kita buat apa namanya belum kita lakukan identifikasi bahayanya seperti itu. Sebenarnya penelitian identifikasi bahayanya sudah dilakukan, cuma belum dimatchingkan Bapak Ibu. Seperti itu ya, belum dikombinasikan lagi. Perlu kita lakukan penelitian lebih lanjut seperti itu. Nah, terus kemudian sorry ini bukan erection girder ya. Ini tapir construction Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu lewat Blok M BCA ini stasiun Blok M BCA ini ada tapir ini di depan kantor Kejaksaan sama di perempatan Melawai ya. Itu apa namanya? Kita lakukan sebenarnya penelitian lanjutannya adalah kita mau mengidentifikasi risiko dan bahayanya dari pelaksanaan tersebut. Tapi memang kita baru sempat hanya mengidentifikasi aktivitas-aktivitasnya saja Bapak Ibu. Sebagai dasar nanti kita menentukan tadi melakukan hiradisi tadi. Seperti itu. Nanti apa penelitian selanjutnya akan kita kembangkan untuk melakukan hiradisi sampai kita menghitung risiko sisanya. Terus kemudian kita juga menentukan pengendalian akhirnya terus sama keberlanjutannya seperti apa. Dan safety plan-nya harus lebih jelas dan juga kita ingin membreakdown ya untuk mengidentifikasi biaya-biaya K3-nya apa saja Bapak Ibu yang ada di situ. Ya kalau kita lihat ini misal di Peerhead ini Bapak Ibu ya, ini kan pakai heavy shoring Bapak Ibu. Nah, heavy shoring ini ya, kalau di biaya K3, heavy shoring ini sebenarnya itu kalau dari di analisa biaya itu sudah termasuk ya analisa pekerjaan, analisa AHSP, analisa harga satuan pekerjaan seperti itu. Nah, untuk biaya-biaya K3-nya seperti apa? Ya, biaya-biaya K3-nya itu yang perlu kita masukkan adalah misalnya railingnya itu kita masukkan gitu kan. Terus apa namanya? eh, pengendalian ini apa lalu lintas ini kita pakai MCB ini movable concrete barrier seperti itu. Kita detur ke arah mana. Nah, itu kan merupakan biaya pengendalian apa namanya resiko biaya K3-nya seperti itu. Tapi kalau untuk membangun konstruksinya ini misalnya biaya shoringnya dan segala macam biaya perhitungannya ini ya perhitungan ini yaitu sudah termasuk ke dalam analisa harga satuan pekerjaan. Tapi untuk biaya ahli K3-nya misalnya eh, kita kontraktor ya mendesain ini ya mendesain perancah ini. Nah terus kemudian kita memanggil ahli ya ahli struktur, ahli K3 juga misalnya untuk mereview ini.
Nah, itu masuk ke biaya K3 seperti itu. Next, Bapak Ibu. Ini selain jembatan, kenapa saya tampilkan ini Jakarta International Stadium ya? Katanya ini metode pengangkatan ya, pengangkatan terbesar di dunia yang paling berat seperti itu. Jadi sebenarnya kita mau melihat ya eh, apa aktivitas-aktivitasnya tuh apa saja. Kayak gitu. Udah gitu ini kan apa namanya lifting ya, lifting artinya berat kan seperti itu. Nah, identifikasi bahaya resikonya itu mau kita teliti ya apa saja seperti itu dan safety plan-nya seperti apa ya. Ini penelitian apa mahasiswa manajemen proyek UI ya waktu itu yang pernah saya baca ini seperti itu dan pernah diskusi juga kita bareng-bareng gitu. Ini yang harus kita lakukan apa sih seperti itu untuk meneliti ini yang saya bilang adalah kalau kita mau meneliti ini yang kita identifikasi adalah harusnya adalah aktivitasnya apa gitu ya seperti itu. Mungkin itu ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada sharing knowledge kali ini ya. Dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa manajemen resiko ini perlu dilakukan untuk mengelola resiko keselamatan konstruksi secara berkelanjutan. Ya, terus kemudian kita harus melakukan ya mengembangkan work breakdown structure ya mulai dari project, rumpun pekerjaan, jenis pekerjaan, paket pekerjaan, aktivitas hingga sumber dayanya seperti apa sumber daya pelaksana aktivitas itu. Terus kemudian pengelolaan resiko berbasis aktivitas ya, activity based risk ya, mulai dari identifikasi resiko, asesmen resiko, pengendalian resiko agar bisa mereduksi kemungkinan dan dampak resiko sehingga nilai resikonya diharapkan menjadi rendah. Terus kemudian dalam pengelolaan resiko yaitu dengan membuat rencana keselamatan konstruksi ya kita harus mengikuti peraturan yang terbaru tuh yang terupdate yang tadi tahun 2021 tadi. Seperti itu. Kalau kita sudah mengikuti itu, saya rasa itu peraturannya sudah lengkap, tinggal diikuti saja format-formatnya tadi sudah dijelaskan seperti apa. Sarannya adalah ya, sebenarnya karena K3 ini luas ya, perlu kita kembangkan nih penelitian-penelitian lain ya pada jenis struktur jembatan yang berbeda atau konstruksi-konstruksi lain. Kalau tadi kan fokusnya hanya pada jembatan beton saja. Tadi saya mencontohkan konstruksi lainnya itu JIS ya, atapnya JIS. Nah, itu bisa kita kembangkan nih penelitian-penelitian ini. Mungkin adik-adik mahasiswa yang mau ngambil skripsi atau teman-teman yang S2 yang mau melakukan penelitian tesis, ini bisa juga dilakukan. Terus kemudian tadi hal yang saya sudah katakan tadi ya, perlu perhitungan nilai risiko sisa sesuai dengan peraturan yang terbaru. Karena itu memang sangat penting seperti itu. Ya, harapannya adalah ya hal-hal ini penelitian-penelitian ini ya bisa menjadi referensi dan kajian bersama terkait pengendalian risiko dan implementasi keselamatan konstruksi pada proyek masing-masing. Dan ini juga bisa dimanfaatkan bagi para stakeholders, mulai dari owner, ya kan, kontraktor, konsultan, dan lain-lainnya. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.